Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, peserta didik MTS Al-Amin Banturong. Semoga di pagi hari ini kalian semuanya dalam keadaan sehat sehingga selalu tetap semangat dalam belajar. Berjumpa lagi dengan Ibu Yuni dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 9. Sebelum kita belajar, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang memanfaatkan persaingan sebagai peluang untuk meraih keunggulan ekonomi bangsa. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak. Yang kedua yaitu upaya untuk menghadapi persaingan perdagangan internasional. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik mampu menjelaskan keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak dengan benar. 2. Peserta didik mampu mendeskripsikan upaya untuk menghadapi persaingan perdagangan internasional dengan benar. Dalam perdagangan internasional, di sini tiap-tiap negara akan dihadapkan pada persaingan antar produk. Oleh karena itu, tiap-tiap negara harus memikirkan cara mengembangkan produknya dalam menghadapi persaingan produk sejenis dari negara lain. Untuk menghadapi persaingan suatu negara, kita dapat melakukan berbagai cara agar suatu produk dapat menjadi unggul. Nah, yang pertama yaitu teori keunggulan komparatif. Teori keunggulan komparatif merupakan perluasan dari teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori keunggulan absolut yaitu setiap negara mampu memproduksi suatu barang tertentu secara lebih efisien daripada negara lain melalui spesialisasi. Nah, keunggulan absolut ini diperoleh karena adanya perbedaan iklim, kemudian perbedaan tenaga kerja, modal, dan lain-lainnya. 2. Teori keunggulan mutlak. Teori keunggulan mutlak menurut Adam Smith, teori keunggulan mutlak menurut Adam Smith di sini mengemukakan ide-ide sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembagian kerja internasional dalam menghasilkan sejenis barang dengan adanya pembagian kerja. Suatu negara dapat memproduksi barang dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Sehingga dalam mengadakan perdagangan negara tersebut, kita bisa memperoleh keuntungan mutlak. Kedua, spesialisasi internasional. Di sini suatu negara akan mengkhususkan pada produk barang yang memiliki keuntungan. Suatu negara akan mengimpor barang-barang yang bila diproduksi sendiri, dalam hal ini dalam negeri, tidak efisien atau kurang menguntungkan. Upaya menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional. Persaingan dalam sebuah usaha atau perdagangan dapat terjadi untuk mendapatkan keuntungan bagi pelakunya. Begitu juga dalam perdagangan internasional akan muncul persaingan antar negara yang terlibat dalam perdagangan. Seorang eksportir di sini perlu melakukan upaya sebagai berikut untuk menghadapi persaingan agar memberikan banyak keuntungan. Apa saja yang perlu dilakukan? A. Yaitu mengamati pasar dan mengenali pesaing. Eksportir terlebih dahulu mengamati potensi pasar agar dapat mengetahui selera konsumen. Dengan demikian, produk yang dihasilkan akan dapat diterima dengan baik oleh konsumen atau masyarakat. B. Menciptakan produk yang berbeda. Upaya menciptakan produk yang unik dan beda di pasar membuat produk tersebut memiliki nilai lebih.
C. Menonjolkan keunggulan produk. Seorang pengusaha dapat menonjolkan keunggulan produk yang dihasilkan dibandingkan produk lain. Sebagai contoh, seorang pengusaha dapat mempertahankan kualitas produknya atau pelayanan yang diberikan kepada konsumen. D. Mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing. Eksportir perlu mempelajari dan mengetahui kelebihan dan kekurangan pesaing. Dengan demikian, eksportir dapat memanfaatkan kelebihan atau kelemahan dari pesaingnya sebagai peluang untuk memenuhi persaingan. Misalnya apa? Yaitu menciptakan produk yang tidak diciptakan pesaing atau memberikan pelayanan yang memang tidak disediakan pesaing. E. Menawarkan harga yang bersaing. Memberikan harga bersaing tidak berarti harus menurunkan harga. Tapi apa sebaliknya, strategi ini dapat dilakukan dengan memberikan bonus untuk pembelian tertentu. Misalnya, jika pesaing menjual produk dengan harga lebih murah, pengusaha di sini dapat menawarkan bonus barang secara gratis kepada konsumen. F. Mempromosikan produk. Promosi merupakan upaya atau cara yang wajib dilakukan pengusaha untuk mengenalkan produknya kepada konsumen. Tanpa adanya promosi, produk yang dihasilkan tidak akan dikenal oleh konsumen. Contoh promosi yaitu menyebarkan spanduk di beberapa tempat yang sangat strategis. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa mengerjakan tugas penilaian pengetahuan. Ibu akan memberi kalian tugas berbentuk esai, yaitu dari nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalian tulis jawabannya saja, kemudian kalian upload di penilaian pengetahuan. Batas mengerjakan yaitu sampai jam 1. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.